Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Saya Keisha Sabrina selaku moderator dari kelompok 6 dan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia Bapak Sigit Febrianto SPD MPD yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan materi yang berjudul Mencermati Wacana, Analisis Wacana, dan Analisis Wacana Kritis. Dan kepada pemateri saya persilahkan. Analisis wacana dalam KBBI terdapat beberapa pengertian, yakni kata analisis dapat diartikan sebagai penyelidikan terhadap suatu peristiwa, penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya, dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya dari ketiga pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa analisis yaitu suatu kegiatan yang dilakukan secara mendetail seperti mengurai, membedakan, memilih sesuatu untuk dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu dan kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya. Pengertian wacana. Secara etimologi, istilah wacana berasal dari Sanskerta wak yang memiliki arti berkata atau berucap. Kemudian, kata tersebut mengalami perubahan menjadi wacana. Kata ana yang berada di belakang adalah bentuk sufiks yang bermakna membedakan. Dengan demikian, kata wacana dapat diartikan sebagai perkataan atau urutan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer terdapat 3 makna dari kata wacana, yaitu yang pertama percakapan, ucapan, dan tutur. Yang kedua keseluruhan, tutur atau cakapan yang merupakan satu kesatuan. Dan yang terakhir satuan bahasa terbesar terlengkap yang realisasinya pada bentuk karangan yang utuh seperti novel, buku, dan artikel. Wacana adalah rangkaian kalimat yang serasi yang menghubungkan kalimat satu dengan kalimat lainnya sehingga membentuk satu kesatuan. Pengertian analisis wacana. Analisis wacana atau discourse analysis adalah cara yang digunakan untuk membongkar makna atau pesan komunikasi yang terdapat dalam suatu teks, baik secara tekstual maupun kontekstual. Menurut pandangan dari Stubb, analisis wacana adalah merupakan salah satu kajian yang meneliti atau menganalisa bahasa yang digunakan secara alamiah, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Pandangan analisis wacana. Berikut 3 pandangan mengenai bahasa dalam analisis wacana. Pandangan pertama diwakili oleh kaum positif empiris. Bahasa dilihat dari jembatan antara manusia dengan objek luar dirinya. Dalam kaitan analisis wacana, konsekuensi logis dari pemahaman ini adalah orang tidak perlu mengetahui makna-makna subjek atau nilai yang mendasari pernyataannya, sebab orang penting adalah apakah pernyataan ini dilontarkan secara benar menurut kaidah sintaksi dan semantik. Oleh karena itu, tata bahasa kebenaran sintaksis adalah bidang utama dalam aliran positif empiris tentang wacana. Pandangan kedua disebut sebagai konstruktivisme. Pandangan ini dipengaruhi oleh pikiran fenomenologi. Aliran ini menolak pandangan empiris positivisme yang memisahkan subjek dan objek bahasa. Konstruktivisme justru menganggap subjek sebagai faktor sentral dalam kegiatan wacana serta hubungan sosialnya. Seperti yang dikatakan A.S. Hikam, subjek memiliki kemampuan kontrol terhadap maksud-maksud tertentu dalam setiap wacana. Pandangan ketiga disebut sebagai pandangan kritis. Pandangan ini mengoreksi pandangan konstruktivisme yang kurang sensitif pada proses produksi dan reproduksi makna yang terjadi secara historis maupun institusional. Selanjutnya yaitu kerangka analisis wacana.
Berikut ini kerangka analisis wacana sesuai model Panjik membaginya dalam 3 tingkatan. Yang pertama yaitu struktur makro. Ini merupakan makna umum dari suatu teks yang dapat diamati dengan melihat topik atau tema yang dikedepankan dalam suatu berita. Yang kedua yaitu superstruktur, adalah kerangka suatu teks yang tersusun ke dalam berita secara utuh. Yang ketiga yaitu struktur mikro, adalah makna wacana yang dapat diamati dari bagian kecil atau suatu teks, yakni kata, kalimat, proporsi, anak kalimat, parafrase, dan gambar. Kognisi sosial. Panjik meneliti teks dari sisi lain yang tidak dapat dilihat oleh penelitian wacana lainnya, yaitu unsur kognisi yang meneliti suatu teks diproduksi dengan memperhatikan latar belakang, kepercayaan, pengetahuan, perilaku, norma, nilai, dan ideologi yang dianut sebagai bagian dari suatu grup. Sosial. 1. Tematik disebut gagasan inti. 2. Skematik menggambarkan bentuk wacana umum. 3. Semantik adalah disiplin ilmu yang menelaah makna leksikal dan gramatikal. 4. Sintaksis adalah tata bahasa yang membahas hubungan kata. 5. Stilistik yaitu menitik beratkan pada style. 6. Retoris gaya yang diungkapkan ketika berbicara atau menulis. Pengertian analisis wacana kritis. Analisis wacana kritis merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk menganalisis wacana baik lisan maupun tulisan. Objeknya adalah berupa bahasa. Namun dalam analisis wacana kritis tidak hanya bahasa saja yang diteliti, melainkan namun pola konteks yang menyertainya. Fairclough dan Wadok mengemukakan analisis wacana dapat digunakan untuk menyelidiki bagaimana bahasa digunakan oleh kelompok sosial yang memperebutkan kekuasaan. Melalui analisis wacana kritis dapat membongkar maksud-maksud tertentu dari sebuah wacana. Yang dipaparkan dalam buku analisis wacana berikut merupakan hal yang mencirikan sebuah analisis wacana kritis. Tindakan wacana dipahami sebagai sebuah tindakan atau wacana juga dipahami sebagai bentuk interaksi. 2. Konteks mengacu pada pendapatan Guy Cook juga memeriksa konteks dari komunikasi, seperti siapa yang mengkomunikasikan dengan siapa dan mengapa, dalam jenis, khalayak, dan situasi apa dan hubungan untuk masing-masing pihak. 3. Historis dapat dilakukan dengan memberikan konteks historis di mana teks itu diciptakan. 4. Kekuasaan. Konsep kekuasaan salah satu kunci hubungan antara wacana dan masyarakat. 5. Ideologi wacana digunakan sebagai alat untuk kelompok dominan untuk mempersuasi dan berkomunikasi kekuasaan yang mereka miliki agar terlihat benar di mata halayak. 3. Model-model analisis wacana kritis. 1. Analisis bahasa kritis. 2. Analisis wacana pendekatan Perancis. 3. Pendekatan kognisi sosial. 4. Pendekatan perubahan sosial. 5. Pendekatan wacana sejarah. Van Dijk mengungkapkan bahwa wacana terdiri atas beberapa elemen, yaitu tematik, skematik, sematik, sintaksis, stilistik, dan retoris. Terima kasih kepada seluruh pemateri yang telah menyampaikan materinya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.